Keputusan terbaru Presiden Joko Widodo bagaikan petir di siang bolong bagi sejumlah pihak. Bagaimana tidak? Sang Presiden mengumumkan akan ada 18 lembaga yang akan dibubarkan dalam waktu dekat. Menurut Presiden Jokowi, penghapusan lembaga itu dilakukan untuk mengurangi beban anggaran negara di tengah pandemi virus corona. Langkah ini seakan menjadi realisasi Jokowi usai memberi ancaman pembubaran lembaga saat sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020 lalu. Saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Pembubaran lembaga membuat banyak yang bertanya, akan dikemanakan pegawai-pegawai di lembaga yang bersangkutan? Sejauh ini dibuatkan skema, mulai dari menawarkan para pegawai dari lembaga yang bersangkutan ke kementerian-kementerian lainnya, hingga menawarkan pensiun dini. Yang jelas pemerintah menginginkan anggaran yang lebih hemat, mengingat pukulan pandemi corona sudah cukup menggerus kas negara secara masif. Dan pengurangan beban dapat dimulai dari menonaktifkan segala sesuatu yang dinilai tidak efisien. Perlu diketahui bahwa rekrutmen pegawai negeri sipil bukanlah murah. Pada rekrutmen CPNS di tahun 2019 misalnya, pemerintah mengalokasikan dana anggaran sebesar 199,86 miliar rupiah untuk seleksi kompetensi dasar para calon pegawai hingga penetapan nomor induk pegawai. Besarnya pos anggaran seleksi ini menyebabkan Badan Kepegawaian Nasional mengupayakan agar rekrutmen CPNS di tahun-tahun selanjutnya dapat dilaksanakan tanpa menggunakan jatah APBN. Keinginan Jokowi untuk merampingkan kementerian dan lembaga pun dikonfirmasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tanpa disangka, momen corona ternyata menjadi ajang seleksi alam bagaimana performa para abdi negara dapat dinilai. Jadi kemarin dilakukan upaya 50% bekerja di rumah, 50% bekerja di kantor. Ternyata pemerintah bisa bekerja dengan baik. Karena itu ada kementerian-kementerian yang merasakan bahwa sebenarnya kita kelebihan pegawai sehingga mereka merasa perlu untuk mengurangi pegawai di masa mendatang. Ya, ternyata pandemi ini justru memberikan dampak yang positif terhadap kinerja pegawai ya. Artinya mana pegawai yang memiliki kinerja yang baik dan mana yang tidak itu kelihatan di situ. Bukan rahasia bahwa menjadi pegawai negeri sipil masih menjadi salah satu profesi idaman dan punya posisi prestis di tanah air. Hal tersebut karena adanya dana pensiun yang besarannya setara dengan gaji pokok, tunjangan yang tergolong besar bahkan melebihi gaji, dan jaminan bebas PHK. Jumlah peminatnya pun terus melonjak dari tahun ke tahun. Di 2019, ada sekitar lebih dari 5 juta pelamar untuk sekitar 150.000 hingga 200.000 posisi yang tersedia. Toh bagaimanapun, rekrutmen yang berlangsung setahun sekali itu rupanya tetap menumpuk pegawai-pegawai yang dinilai bekerja kurang efisien. Hingga muncullah keputusan membubarkan 18 lembaga. Hal ini pun telah diantisipasi juga melalui moratorium CPNS yang dinyatakan mulai berlaku di 2020 hingga 2025. Para pencari kerja yang mengidam-idamkan posisi pegawai negeri pun harus gigit jari selama 5 tahun. Meski begitu harus diakui bahwa tidak semua sektor berlimpah pegawai. Misalnya saja untuk profesi tenaga kesehatan dan guru yang hingga saat ini masih butuh uluran tangan. Itu sebabnya rekrutmen pegawai kontrak pun dinilai masih harus tetap berjalan. Bisa dilakukan yaitu dengan melakukan rekrutmen P3K itu, jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu. Jadi
itu yang perlu dilakukan. Jadi menurut saya ini yang untuk guru dan satu lagi bidang kesehatan juga harus dipertimbangkan. Jadi tidak seluruhnya harus di moratorium, karena ada beberapa yang memang harus masih dibutuhkan untuk sektor-sektor yang dalam ini kependidikan dan sektor kesehatan. Tetapi untuk sektor yang lain memang ini saya setuju semuanya harus ini dulu. Lalu pertanyaan selanjutnya, lembaga manakah yang kena ultimatum dibubarkan oleh sang presiden? Kita tunggu saja. Tim Liputan CNBC Indonesia.